Gadis kecil itu mengeluarkan $5 satu-satunya yang dia punya. Memohon kepada Presdir di depannya untuk jadi ayahnya selama 3 hari. Tapi Presdir sibuk urus bisnis jutaan dolar. Sama sekali tidak tertarik. Tak disangka gadis itu langsung berlutut. Memohon dengan sangat agar dia mau membantu. Aksi gadis itu menarik perhatian banyak orang. Semua mengira Presdir adalah ayah tak bertanggung jawab. Presdir pun terpaksa setuju. Toh cuma 3 hari saja. Lalu Presdir mengikuti gadis itu pulang. Begitu masuk rumah dan melihat kondisi yang berantakan, baru dia sadar betapa sulit hidup gadis itu. Dia tiba-tiba menendang sebuah botol kosong. Langsung marah. Menyalahkan gadis itu karena tinggal di tempat sempit dan kotor. Gadis itu buru-buru menjelaskan, botol-botol itu bisa ditukar uang. Dia bisa makan berkat itu. Presdir yang belum pernah merasakan lapar, tidak bisa memahami kerasnya hidup gadis itu. Kemudian dia tanya soal keluarga gadis itu. Baru tahu kalau dia hanya hidup berdua dengan neneknya. Neneknya sakit dan sudah lama tak bisa jalan. Dan gadis itu bukan cucu kandung, melainkan bayi yang ditemukan 6 tahun lalu di tepi sungai. Gadis itu lalu membawakan selimut bersih, meminta Presdir bermalam di rumah mereka. Nenek menjelaskan jarang ada tamu datang, karena gadis ini punya takdir bertemu dengannya. Dia harap Presdir mau temani anak itu, beri sedikit kehangatan. Melihat tatapan penuh harap dari gadis kecil, Presdir mengangguk diam-diam. Gadis itu pelan-pelan bilang kalau malam nanti dingin, menyarankan Presdir pakai selimut. Tapi Presdir malah nyuruh dia pakai sendiri. Lalu dia tidur di ranjang. Gadis itu pun merapikan tempat tidur, lalu berbaring pelan di sebelahnya, dan sesekali bangun untuk menyelimuti Presdir. Begitu Presdir tertidur, gadis itu pelan-pelan keluar rumah. Tiba-tiba Presdir mimpi buruk. Mimpi anaknya diculik lagi. Dia terbangun dan keluar. Melihat gadis itu duduk di depan pintu, sambil berkata agar dia masuk dan istirahat. Tak lama kemudian, alarm berbunyi. Gadis itu langsung bangkit dan berlari. Ternyata itu waktunya dia mulai mengumpulkan botol. Tapi hari ini dia malah diusili orang jahat. Mereka lempar semua botol ke tengah jalan. Saat gadis itu mencoba ambil kembali, sebuah mobil tiba-tiba kehilangan kendali. Di saat genting, Presdir muncul dan menarik gadis itu ke pelukannya. Gadis itu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Presdir hanya menjawab dengan datar. Sekarang dia adalah walinya. Tak boleh terjadi apa-apa. Gadis itu langsung tersenyum bahagia, karena merasa akhirnya punya ayah. Padahal Presdir hanya setuju untuk 3 hari, untuk hadiri rapat wali murid di sekolah. Lalu Presdir pesan makanan bakar. Gadis kecil bilang itu terlalu mahal, demi hemat biaya. Dia pura-pura bilang gak suka makan begituan, tapi Presdir tahu maksudnya. Katanya dia sendiri yang lapar. Gadis itu bilang kalau nanti punya uang akan balas budi. Tak disangka Presdir malah bilang, mereka gak akan ketemu lagi. Mata gadis itu langsung memerah, dan dia lari keluar. Tak lama kembali membawa kotak makanan. Itu untuk neneknya di rumah. Nenek yang lihat gadis manis begitu, matanya langsung berkaca-kaca. Dia pura-pura gigit sedikit, lalu bilang giginya sakit, dan mendorong semua makanan ke cucunya. Tapi gadis itu malah menyerahkan sate ke arah Presdir. Presdir yang lihat itu langsung terdiam, berbalik badan dan rebah ke tempat tidur. Malam itu dia tak bisa tidur. Semua kenangan tentang gadis kecil itu muncul di benaknya. Mungkin dia teringat anak perempuan yang hilang. Dia pun bangun perlahan, dan menyelimuti gadis kecil itu dengan hati-hati. Tapi keesokan paginya, dia menemukan gadis itu meringkuk di depan pintu. Badannya gemetar karena kedinginan. Ternyata dia takut ganggu Presdir, makanya tidur di luar. Presdir langsung merasa sedih. Matanya memerah. Menyalahkan gadis itu karena mengabaikan kesehatannya. Tapi baru ngomong begitu, dia sadar terlalu kasar. Gadis itu malah menghindari sentuhannya, mengambil tas dan jalan ke sekolah sambil menunduk.